Kami bertanya pada pasangan calon pengantin, target setelah menikah? Punya keturunan dong. Pentingkah persiapan kesehatan sebelum menikah? Sebelum nikah harus sehat. Waktu itu kami periksa di puskesmas. Mau nikah? Ayo periksa kesehatan. Calon pengantin sehat, modal keluarga sehat. Arti bersama begitu. Jadi kami melakukan MOU, kemudian kader-kader kami membawa suspek, dibawa ke puskesmas. Nanti puskesmas bekerja sesuai fungsinya sebagai pemeriksa kesehatan. Kemudian nanti melakukan laporan bersama ke Dinkes seperti itu. Untuk menggerakkan masyarakat mengerti tentang kesehatan secara preventif melalui pengajian. Gitu ya Pak ya. Nah, para peserta-peserta pengajian Aisyah itu mereka juga kebanyakan aktif juga di pemerintahan, kelurahan, atau yang disebut PKK dan sebagainya. Nah, jadi efektifnya program pemberantasan tuberkulosis ini melalui Aisyah atau oleh Aisyah ini karena kami ada di grassroots, ada di lapangan, gitu. Aisyah TB Care merupakan lembaga nirlaba yang memberi dukungan penuh untuk penderita TB atau penderita TB MDR. Aisyah memiliki kader yang jumlahnya mencapai 150 orang dan 200 orang pengawas minum obat atau PMO. Tugas kader adalah mencari, menemukan, dan membawa suspek TB ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kepedulian Aisyah terhadap penanggulangan TB di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, sudah berlangsung sejak tahun 2009 hingga saat ini. Aisyah sendiri sebenarnya organisasi wanita di bawah Muhammadiyah yang berkonsentrasi pada bidang pendidikan dan kesehatan untuk kaum perempuan dan anak-anak. Tentang penyakit TB seperti tadi sudah Ibu Ketua sampaikan bahwa Aisyah itu berkiprah sudah cukup lama. Sebelum tahun 2009 Aisyah ini sudah bergelut ya dengan penanggulangan penyakit ini. Tetapi pada tahun 2009 Aisyah ini mempunyai peran penting untuk penyakit TB sampai sekarang. Jadi Aisyah mungkin di sini tidak sebagai tenaga kesehatan, tetapi sebagai civil society, ormas perempuan yang mendampingi, kemudian juga memberikan penyuluhan. Kami bertanya pada pasangan calon pengantin, target setelah menikah? Punya keturunan dong. Pentingkah persiapan kesehatan sebelum menikah? Sebelum nikah harus sehat. Waktu itu kami periksa di puskesmas. Mau nikah? Ayo periksa kesehatan. Calon pengantin sehat, modal keluarga sehat. Tetap sehat di usia lanjut menjadi dambaan semua orang. Sungguh membahagiakan bisa bebas beraktivitas tanpa keluhan nyeri tulang. Dengan tulang kuat, aktivitas menjadi lancar. Kunci tulang kuat ada pada pola hidup yang sehat. Makan makanan yang bergizi dan berkalsium tinggi, serta rutin berolahraga akan menjauhkan kita dari berbagai penyakit di usia lanjut. Salah satunya adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan penyakit keropos tulang, di mana tulang menjadi tipis, rapuh, dan beresiko mudah patah. Dibanding pria, wanita lebih beresiko terkena osteoporosis. Ini karena produksi hormon estrogen yang berkurang saat menopause dan menyebabkan menipisnya jaringan tulang. Selain itu, ada beberapa faktor risiko lain penyebab osteoporosis, baik yang sudah tidak dapat diubah maupun yang dapat diubah. Yang tidak dapat diubah diantaranya adalah usia, jenis kelamin, badan yang kurus, dan faktor genetik. Sedangkan yang dapat diubah,
yakni gaya hidup tidak sehat, kurang aktivitas fisik dan latihan fisik, kurang asupan kalsium, dan kurang paparan sinar matahari, serta konsumsi obat yang mengandung kortikosteroid dalam jangka panjang. Ketika seseorang mengalami osteoporosis pada tulang belakang, maka tubuh menjadi bungkuk dan lebih pendek. Biaya pengobatan menjadi mahal, yang tentu saja berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi. Selain itu, patah tulang juga akan menghambat aktivitas fisik sehingga mempengaruhi kondisi psikis penderita. Beberapa fakta mengenai osteoporosis penting untuk kita cermati. Osteoporosis biasanya terjadi tanpa gejala, sehingga disebut silent disease. Kepadatan tulang dibentuk sejak dalam kandungan, anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Puncak kepadatan tulang dicapai pada usia akhir 20 atau awal 30-an, baik pada perempuan maupun laki-laki. Setelah itu, kepadatan tulang akan berkurang secara bertahap. Khusus bagi perempuan yang sedang hamil, lalu melahirkan dan memasuki masa menopause, perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam memadatkan tulang. Karenanya, ibu hamil dan menyusui perlu tambahan kalsium. Kalsium adalah salah satu zat utama pembentuk tulang. Sejak usia muda juga dianjurkan mengkonsumsi kalsium guna memperkuat dan memadatkan tulang. Dia butuh pengertian. Dia butuh bicara. Dia butuh menumpahkan seluruh bebannya kepada seseorang. Barangkali ini gambaran wajah kita. Kejiwaan adalah sesuatu yang sulit dipahami. Pengertian dan cinta merupakan daya hidup untuk bisa menikmati kehidupan sebagaimana harusnya. Dia butuh pengertian. Dia butuh bicara. Dia butuh menumpahkan seluruh bebannya kepada seseorang. Kalau terjadi kondisi seperti ini dalam satu keluarga, maka peranan pasangan sangatlah penting. Kejiwaan adalah sesuatu yang sulit dipahami. Konsultasi kepada ahli diperlukan untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar. Ketidaksesuaian antara keinginan dan kenyataan. Persaingan yang makin lama makin keras. Kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi. Mas, mau mana mas? Bahaya situ. Nendang jatuh mas, di ban besi, mati. Kamu kenapa? Situ bahaya. Kenapa? Ya, enggak, seserem mas dah. Gua mau mati, bukan urusan lo. Hah? Ngerti gak lo? Iya mas, tahu. Gila. Kalau kaki melangkah tanpa arah, tidak tahu kemana harus menuju. Mata nanar yang kadang memandang dengan tatapan kosong, kontrol diri tak ada lagi, dan pintu kematian seperti jawaban keputusasaan. Selamat pagi ibu-ibu. Posyandu penting untuk memantau tumbuh kembang anak. Pak, buku KIA-nya. Nah, ini baru bapak kekinian. Yuk ajak anak kita ke posyandu setiap bulan. Halo Cita, selamat pagi. Selamat pagi Olin, selamat pagi Boni. Boni, kok tanganmu kotor sekali? Tadi aku tersandung dan jatuh di jalan tanah.
Kalau begitu harus segera dibersihkan. Ayo dicuci. Ih, Boni jorok. Iya, Cuci tangannya kok nggak pakai sabun? Ini kan sudah bersih. Tuh, kotorannya nggak kelihatan kan? Olin bener tuh. Cuci tangan itu sebaiknya menggunakan sabun agar kotoran dan kuman yang ada di tangan bisa hilang. Ribet ah, nggak mau. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita akan menonton video yang sangat menarik tentang pentingnya menjaga kebersihan tangan. Baik, Pak Guru. Sekarang kita belajar tentang menjaga kesehatan ya. Siapa yang rajin cuci tangan pakai sabun? Pak Guru, kenapa harus pakai sabun? Dibasuh dengan air saja kan sudah bersih. Lihat nih. Nah, pertanyaan yang bagus. Jawabannya ada pada film yang akan kita putar. Sekarang siapa yang mau nonton film? Saya. Wahai bangsa kuman, mulai hari ini aku menugaskan kalian untuk membuat anak-anak di bumi menjadi sakit. Apakah kalian siap? Siap! Hahaha. Bagus. Sekarang berpencarlah. Cari tempat yang kotor untuk berkumpul. Ingat, sasaran yang paling mudah adalah orang-orang yang jorok dan tidak menjaga kebersihannya. Nah, kalian sudah lihat kan bahwa kuman suka pada tempat dan tubuh yang kotor. Siapa yang mau di tangannya banyak kuman? Gak mau. Supaya kuman hilang dari tangan, caranya adalah dengan mencuci tangan pakai sabun. Dengan menggunakan sabun, kuman yang ada di tangan maupun yang berasal dari air akan hilang. Sekarang, siapa yang tahu manfaat mencuci tangan dengan sabun selain untuk membunuh kuman? Saya! Selain membunuh kuman penyakit, tangan kita jadi bersih dan enak dipandang. Betul sekali. Sekarang siapa yang mau rajin cuci tangan pakai sabun? Saya juga. Mulai sekarang akan selalu cuci tangan pakai sabun. Nah, gitu dong. Nah, sekarang kita sama-sama belajar mencuci tangan pakai sabun dengan cara yang benar ya. Loh, kan tinggal digosok-gosok aja. Digosok-gosok saja. Halo teman-teman, di masa pandemi COVID-19 ini, kita semakin sering mendengar tentang vaksin yang diharapkan akan dapat melawan virus corona. Tapi bagaimana sih kerja vaksin dalam tubuh kita? Vaksinasi adalah cara efektif, simpel, dan aman untuk melindungi kita dari penyakit berbahaya sebelum kita terkena penyakit tersebut. Vaksinasi memanfaatkan daya tahan tubuh alami untuk membangun pertahanan ke infeksi-infeksi khusus dan membuat sistem imun kita menjadi lebih kuat. Cara kerja vaksin dalam tubuh kita adalah vaksin mengenali kuman yang datang, seperti virus atau bakteri, kemudian vaksin menghasilkan antibodi yang merupakan protein yang dihasilkan secara alami oleh sistem imun kita untuk melawan penyakit. Lalu, vaksin ini akan mengingat penyakit tersebut dan bagaimana melawannya di masa depan. Jika kamu terpapar kuman ini di masa depan, sistem imun kamu akan dengan cepat melawan dan mematikannya sebelum kamu sakit. Nah, hebatnya, karena vaksin hanya mengandung bentuk kuman yang telah mati atau dilemahkan, seperti virus atau bakteri, mereka tidak menyebabkan penyakit atau memberi resiko komplikasi pada dirimu. Sistem imun tubuh kita itu dirancang untuk mengingat. Ketika kita telah diberi vaksinasi, biasanya kita terlindungi dari penyakit tertentu selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Inilah yang membuat vaksin itu efektif. Vaksin dapat mencegah kita terkena penyakit tertentu. Kenapa vaksinasi itu penting?
Karena ketika kita divaksinasi, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Ketika orang sudah mendapatkan vaksinasi, resiko mereka terkena infeksi penyakit itu menjadi berkurang, sehingga mereka juga memiliki kemungkinan kecil untuk menularkan penyakit itu kepada orang lain. Jadi, vaksin memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kita semua ya. Sampai ketemu di video lainnya dan terima kasih. Merokok merupakan salah satu kebiasaan buruk yang masih terus dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menunjukkan 1 dari 3 orang Indonesia merokok. Prevalensi kelompok umur di atas 15 tahun yang merokok tiap hari secara nasional sebesar 28,2%. Sedangkan penduduk Indonesia yang kadang-kadang merokok sebanyak 6,5%. Paling tinggi perokok Indonesia pada kelompok umur 25 hingga 64 tahun. Sebagian besar orang yang merokok di Indonesia adalah penduduk pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah. Umumnya, mereka pekerja informal dengan status ekonomi rendah. Orang-orang yang berpendidikan tinggi cenderung menghindari rokok. Hanya 19,6% perokok setiap hari yang bertitel sarjana, 28,1% tamat SMA, 26% tamat SMP, 30,4% tamat SD, 31,9% tidak tamat SD, dan 26,7% tidak sekolah. Merokok adalah perilaku merugikan karena akan membahayakan kesehatan. Sebatang rokok mengandung berbagai zat yang sangat berbahaya. Bahkan zat-zat kimia tertentu ditambahkan dalam sebatang rokok untuk menambah aroma dan rasa yang menyenangkan bagi perokok. Jadi kendalanya memang masih berbatas kesadaran masyarakat gitu ya. Jadi perilaku memang ternyata tidak bisa dirubah sesaat gitu. Kampanye atau deklarasi dusun bebas asap rokok. Ya, saat ini memang masih berjalan dan kemarin sudah dilakukan deklarasi dan ada kampanye merokok tidak di dalam rumah gitu ya. Jadi membiasakan untuk merokok tidak di depan ibu hamil, lalu merokok di depan anak balita. Menurut penelitian, lebih dari 700 jenis bahan kimia tambahan kemungkinan digunakan oleh perusahaan rokok. Sedangkan asap rokok Tetap sehat di usia lanjut menjadi dambaan semua orang. Sungguh membahagiakan bisa bebas beraktivitas tanpa keluhan nyeri tulang. Dengan tulang kuat, aktivitas menjadi lancar. Kunci tulang kuat ada pada pola hidup yang sehat. Makan makanan yang bergizi dan berkalsium tinggi, serta rutin berolahraga akan menjauhkan kita dari berbagai penyakit di usia lanjut. Salah satunya adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan penyakit keropos tulang, di mana tulang menjadi tipis, rapuh, dan beresiko mudah patah. Dibanding pria, wanita lebih beresiko terkena osteoporosis. Ini karena produksi hormon estrogen yang berkurang saat menopause dan menyebabkan menipisnya jaringan tulang. Selain itu, ada beberapa faktor risiko lain penyebab osteoporosis, baik yang sudah tidak dapat diubah maupun yang dapat diubah. Yang tidak dapat diubah diantaranya adalah usia,
jenis kelamin, badan yang kurus, dan faktor genetik. Sedangkan yang dapat diubah, yakni gaya hidup tidak sehat, kurang aktivitas fisik dan latihan fisik, kurang asupan kalsium, dan kurang paparan sinar matahari, serta konsumsi obat yang mengandung kortikosteroid dalam jangka panjang. Ketika seseorang mengalami osteoporosis pada tulang belakang, maka tubuh menjadi bungkuk dan lebih pendek. Biaya pengobatan menjadi mahal, yang tentu saja berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi. Selain itu, patah tulang juga akan menghambat aktivitas fisik sehingga mempengaruhi kondisi psikis penderita. Beberapa fakta mengenai osteoporosis penting untuk kita cermati. Osteoporosis biasanya terjadi tanpa gejala, sehingga disebut silent disease. Kepadatan tulang dibentuk sejak dalam kandungan, anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Puncak kepadatan tulang dicapai pada usia akhir 20 atau awal 30-an, baik pada perempuan maupun laki-laki. Setelah itu, kepadatan tulang akan berkurang secara bertahap. Khusus bagi perempuan yang sedang hamil, lalu melahirkan dan memasuki masa menopause, perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam memadatkan tulang. Karenanya, ibu hamil dan menyusui perlu tambahan kalsium. Kalsium adalah salah satu zat utama pembentuk tulang. Sejak usia muda juga dianjurkan mengkonsumsi kalsium guna memperkuat dan memadatkan tulang. Ayo makan sayur dan buah bersama Cita dan Manda. Ibu, aku pulang. Anak ibu sudah pulang sekolah. Ibu hari ini masak apa? Hari ini ibu masak makanan spesial buat kamu. Ada sayur bayam, oseng buncis, dan jus buah wortel yang segar untuk diminum siang hari seperti ini. Kok hari ini sayuran semua makanannya? Aku kan gak suka makan sayur, apalagi jus buah wortelnya. Aku gak suka banget. Cita kan mau jadi juara kelas, makanya harus makan sayur yang banyak. Emang apa hubungannya makan sayur sama juara kelas? Ada dong, makan sayur dan buah itu bisa bikin kamu cerdas dan tambah sehat. Bagus untuk pertumbuhan kamu. Aku gak percaya. Ayo, ibu kasih lihat sesuatu. Kalau kamu banyak makan sayur bayam, kamu akan mudah mengingat pelajaran. Sayur buncis membantu daya tahan tubuh kamu jadi lebih kuat. Jadi, Cita nggak gampang sakit. Buah wortel menyehatkan mata kamu. Oh gitu, Bu. Mau duduk di kursi depan atau belakang, nggak jadi masalah buat kamu belajar di kelas. Dan masih ada banyak manfaat lainnya di tiap-tiap jenis sayuran. Memangnya Cita mau jadi anak cerdas tapi sakit-sakitan? Nanti Cita bolos sekolah terus dan nggak bisa main sama teman-teman lagi loh. Aku gak mau sakit. Aku masih mau main sama teman-teman. Ayo Ibu, aku mau makan sayur dan buah yang banyak. Kalau begitu, ayo kita makan siang masakan ibu. Setelah itu, jangan lupa kerjakan PR ya. Oke, Bu. Ayo makan sayur dan buah, karena dalam tubuh sehat terdapat jiwa yang kuat. Kanker membunuh lebih banyak dari AIDS, TBC, dan malaria. Padahal, 43% kematian akibat kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat. Cek rutin kesehatan, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres, cerdik. Cegah kanker dengan cerdik. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Tahukah kamu COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru yang menular sangat cepat, luas, dan menyebabkan kematian? Penyakit ini menular lewat percikan batuk atau bersin dari orang yang terkena COVID-19. Kita bisa tertular jika menghirup percikan tersebut atau menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkena percikan tersebut. Saat ini ribuan orang Indonesia sudah tertular COVID-19. Penyakit ini berbahaya bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi jika kita tidak menjaga diri dan berhati-hati. Yuk kita cegah dengan memulai dari diri sendiri. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Pertama, pastikan kamu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Ratakan sabun ke seluruh permukaan tangan, dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, kedua ibu jari, hingga ke ujung kuku. Bilas dan keringkan tangan dengan tisu atau lap sekali pakai. Kapan kita perlu cuci tangan dengan pakai sabun? Sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, setelah buang air besar atau kecil, sebelum dan setelah menceboki bayi, sebelum dan setelah makan, sebelum menyuapi dan menyusui bayi, setelah bermain, setelah menyentuh binatang, saat kembali dari luar rumah. Kedua, jaga jarak fisik dengan orang lain. Pastikan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan darurat seperti belanja bahan makanan, ambil air, atau berobat. Jika harus keluar rumah, hindari naik kendaraan umum yang ramai. Tidak pergi bermain bersama teman, hindari berkumpul lebih dari 10 orang. Dan bila harus berada di tempat umum, jaga jarakmu sekitar 1,5 meter dari orang lain. Ketiga, perhatikan etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan telapak tangan, tapi gunakanlah tisu atau lipatan siku. Setelah itu, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun. Gunakan masker jika sedang sakit dan berpergian keluar rumah. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Selain langkah-langkah tersebut, kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta bergizi seimbang. Ketika memasak, gunakan air bersih dan sumber yang terlindungi. Pastikan air dan makanan yang akan kamu makan sudah dimasak sampai matang. Kemudian simpan air dan makanan di tempat yang bersih dan tertutup. Jangan lupa gunakan peralatan makan dan memasak yang bersih ya. Berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup juga akan memperkuat daya tahan tubuhmu. Jika kamu mengalami gejala umum seperti demam, batuk kering, dan sesak napas, segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi 119 extension 9 untuk informasi lebih lanjut tentang COVID-19. Orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes kemungkinan mengalami sakit lebih serius bila terkena penyakit ini. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Bersama kita bisa. Kelurahan Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojong Loa Kidul, merupakan salah satu wilayah yang padat di Kota Bandung, Jawa Barat.
Permukiman di Cibaduyut sangat rapat dan sebagian dipisahkan oleh gang-gang kecil. Cibaduyut merupakan sentra produksi sepatu di Kota Bandung. Sepanjang jalan Cibaduyut Raya dipenuhi oleh toko-toko sepatu dari berbagai jenis, model, maupun merek. Umumnya sepatu yang dijual di toko-toko dibuat oleh industri sepatu rumahan yang ada di permukiman penduduk di Kelurahan Cibaduyut Kidul atau Cibaduyut Wetan. Berbeda dengan tampilan sepatu di toko yang keren dan mentereng, industri sepatu rumahan di Cibaduyut umumnya sangat sederhana. Pembuatan sepatu biasanya dikerjakan oleh tangan-tangan terampil yang hanya melibatkan sedikit sekali mesin. Beberapa tempat pembuatan sepatu bahkan terlihat sangat kumuh, kotor, dan seperti tidak memiliki standar kesehatan maupun keselamatan kerja. Potongan kulit, kain, lem, dan bahan-bahan lain berserakan di antara pekerja dan sepatu-sepatu yang sedang dikerjakan. Sementara ventilasi udara sangat minim, sehingga membahayakan kesehatan para pekerjanya, terutama terhadap penyakit pernafasan. Tuberkulosis merupakan penyakit yang paling banyak ditemui penderitanya di Kelurahan Cibaduyut Kidul. Kelurahan Cibaduyut Kidul memiliki resistensi yang cukup tinggi terhadap penyebaran TB karena memang lokasinya relatif juga banyak pemukiman yang tanda petik kumuh. Yang kedua, warga masyarakatnya bergelut kesehariannya dengan kulit, dengan sepatu, dengan lem, sementara sanitasi mereka juga terbilang masih perlu ditingkatkan, masih minim. Itu yang saya pahami. Rata-rata karena di sini adalah para pengrajin sepatu, pengrajin tas, pengrajin sendal, pengrajin kulit. Jadi resistensi mereka terhadap penyakit TB itu sangat besar. Makanya kita di sini terjaring untuk suspeknya itu ada 66 orang. Dari 66 orang ini yang berobat, yang melakukan pengobatan.
Gayung ya? Mama. Ini masih ada jentik nih. Satu rumah, satu jumantik. Oke, iya benar-benar Pak RT. Oke. Lah? Oh, lagi dicuci toh. Satu rumah, satu jumantik. Satu rumah, satu jumantik. Iya betul, iya. Oh undangan. Oke Pak RT. Oke. Oh pasti. Sabtu besok Kak. Ih abang, biar aku kan mau pergi. Emang enak. Satu rumah, satu jumantik. Bukan di sini tempatnya. Masa? Ada ikannya toh? Bagus kan, Bu? Ini ikan pemakan jentik loh. Oh ya? Iya. Waduh, pinter ya kamu. Tuh, lihat tuh ikannya lucu banget tuh. Warnanya orange. Pak, ada telepon dari Pak RT. Parfum baru ya? Bukan, ini aroma zodia, tanaman pengusir nyamuk. Oh, pantesan ada nyamuk. Iya. Mas Agus sudah melaksanakan PSN secara rutin 1 minggu sekali. Siap, Mbak. Saya sudah menjadi jumantik bagi keluarga saya sendiri. Boleh saya cek, Mas? Oh, boleh. Silakan. Jentik bak air mandi negatif, oke. Penampung air dispenser juga tidak ada jentiknya. Oke. Penampung air drum juga tidak ada jentik, bagus. Talang air juga sudah dibersihkan. Mas Agus pelihara burung juga? Oh, ini punya Bapak. Tapi udah nggak ada burungnya kok, Mbak. Justru itu, kalau nggak ada burungnya, biasanya tempat air minumnya itu suka ada jentik. Oh, gitu. Boleh saya lihat? Boleh. Tuh kan Mas, ada jentiknya. Oh iya. Bersihkan ya Mas. Selamat ya Mas Agus. Mas Agus mampu mencegah DBD dengan menjadi jumantik untuk keluarga Mas sendiri. Terima kasih Mbak. Tidak percuma saya menjadi jumantik di rumah saya sendiri dan melaksanakan PSN 3M+, satu rumah, satu jumantik. Terima kasih ya Mbak. Iya. Terima kasih ya Mbak untuk informasinya. Iya Pak, sama-sama. Cegah DBD dengan PSN 3M+ melalui gerakan Satu rumah, satu jumantik. Jadilah jumantik di rumah sendiri. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, selalu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan dari rumah.
bekerja dari rumah sesuai dengan aturan pemerintah, dan belanja kebutuhan Anda juga dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Jadilah pemenang dari pandemi ini.